Karena bacaan gue kurang, masih kurang ya. Tiba-tiba diajak ke posko, terus sama teman-teman ditugasin lo ngorganisir FISIP katanya. Ngorganisir apaan ya kan gue bilang. Ya pokoknya udah lu intinya bawa orang ke posko gitu kan, ikut diskusi katanya. Nah kan gue bingung nih pakai, cuma waktu itu alatnya dikasih suruh jualin apa namanya, buletin ya. Iya. Buat ngorganisir. Cuma akhirnya gue pakai metode sendiri tuh. gue pakai megafon, gue baca puisinya Tukul tuh, teriak-teriak kan tuh di apa lobi di Cipol itu kan. Ya waktu itu sempat bawa sekitar 6-5 orang lah. Dia nanya-nanya, karena waktu itu gue belum paham banget kan. Udah ke posko aja deh kita diskusi kan. Gue serahin dah tuh sama anak elemennya kan. Halo, ngobrol sama Abdi nih, mantan ketua Serikat Pengamen Indonesia. Ya, Asal dari mana, Dik? aku asal Jakarta sebenarnya. Oh, asal Jakarta. Jakarta. Jakarta cuma keluarga mah ada yang di Jogja waktu itu. Oh, Tapi gede di Jakarta. Jakarta, Sekolah semuanya di Jakarta, Bro. Jakarta. Oh, sampai tahun berapa di Jakarta? Aku mulai ninggalin Jakarta itu 99, Langsung ke Jogja? Jogja. Nah di situ setelah 98 lah. Bapak itu hampir 3 tahun itu udah nggak, gue lupa deh periodenya tahun berapa terus. Pokoknya setelah kerusuhan 98 itu gue cabut tuh, karena udah ngerasa stuck kan. Maksudnya kayaknya harus hijrah deh untuk nyari ilmu lagi. Kenapa Jogja pilihannya? Karena waktu itu masih ada nenek di sana, di Jogja. Dan waktu itu kan kecil, jadi gue kecil umur berapa ya, 4 tahun itu gue di Jogja sama nenek, terus balik-balik di Jakarta gitu kan. Jadi lingkungan Jogja juga gue udah bisa memahami gitu loh, bahwa di sana itu emang lebih enak untuk apa, baratnya untuk belajar itu juga enak, biarpun cuma sekedar nongkrong ya. Berbeda dengan Jakarta, jadi nongkrong di sana itu lebih, nongkrongannya itu lebih apa, nggak sekedar cuma nongkrong ngobrolan sampah itu enggak, jadi saling berbagi ilmu gitu. Jadi misalkan jadi di Jogja itu memang bisa dikatakan banyak teman-teman di jalanan itu justru lebih banyak belajar dari di jalan itu nongkrong bareng. Misalkan ada mahasiswa nongkrong, kita bisa ngobrol. nongkrong bareng tuh, bagi-bagi ilmu ya kan, akhirnya apa, nambah wawasan segala macam itu. Berarti lo ke Jogja itu awalnya bukan ngamen dulu? Iya sebenarnya sih waktu itu ya ngamen juga, cuma nggak, tujuan gue memang awalnya sih hanya waktu itu apa ya, nggak ada tujuan ya, cuma pengen iseng-iseng aja gitu kan. Cuma begitu sampai Jogja itu ya berproses lah. Gue balik di Malioboro, terus di Malioboro itu gue di depan istana dulu nongkrongnya. Nah cuma gue karena ngeliat lingkungan di situ juga stuck, nah akhirnya gue ketemu lah sama si Iwan Mentol ini. Bukan pertama ini SPI? Dia kobar. Oh,
Apa itu? Komunitas Budaya Rakyat. Oh. Cuma dia cuma emang dia dulu SPI. Pentolnya dulu SPI, cuma ditariklah ke PRD. Nah ketemu si Pentol ini lah gua kan. Waktu itu ngamen lah di Pentol ini ngamen juga? ngamen, masih ngamen dia. Nah itu ngamen, gua di apa itu ya diskusi lah pokoknya kan. Ya diajak ngobrol politik apa ya waktu itu kan. Ya namanya kita baru kan. Cuma akhirnya ya barulah diajak ke waktu itu tempatnya di Asri, kampus isi lama tuh. Apanya? Basisnya? Sekrenya dia. Oh. Jadi dia ada tempat di Asri bareng sama teman-teman taring padi. Isi? Isi lama. Isi lama tuh namanya Asri? Asri. Kan habis itu kan pindah ke Sewan tuh. Jadi dulu sebenarnya namanya Asri bukan Isi. Mungkin kalau orang-orang tua Jogja itu kalau ini seniman tuh kuliah di Asri ya bukan di Isi. Dulu terkenalnya itu Asri, Akademi kali ya? Seni Rupa Indonesia. Jadi Institut Seni Rupa. Nah, itu udah pindah ke Bantul tuh kampusnya. Nah, disitulah gua kenal Pentol tuh kan. Pentol tuh anak Isi? Enggak, cuma jadi kampus lamanya itu ditempatin lah oleh teman-teman taring padi menjadi sekretariat. Jadi ya sekretariat bersama lah, di situ ada bermacam komunitas. Jadi ada taring padi, terus kobar itu si Pentol. Ada waktu itu juga ada anak Seribu Pulau di situ juga. Itu apa? Seribu Pulau itu apa? Dia lebih ke lingkungan. Ya jadi di kampus itu banyaklah aktivitas-aktivitas kesenian, terutama kawan-kawan taring padi ya. Berarti kampus itu tuh bukan cuma mahasiswa situ ya? Orang dari luar masuk ke situ? Ya, tapi memang harus ada aktivitas yang jelas gitu kan. Ya di situ ya mulai kenal lah dengan beberapa teman-teman taring padi juga, terus mulai kenal kesenian juga di situ awalnya. Nah cuma si Pentol ini lebih mengorganisir ke gue, lebih ke politiknya dia. Nah itu gue masih inget tuh awal gue diorganisir dikasih buku PRD yang itu yang apa? 16. Ya coblos 16 itu lah. Apa takluk tuh coblos PRD atau boikot pemilu itu kan. Gue suruh baca itu tuh. Nah Lu awalnya punya ketertarikan politik nggak? kalau jadi gini, sebenarnya gue itu sudah kalau ke politik sih belum ya, cuma karena justru ya karena dulu justru awalnya gue karena sering dengerin musik punk. Jadi nah zaman dulu itu kan susah tuh untuk akses apa ya nama informasi ya karena belum teknologi kan. Cuma karena di keluarga gue itu termasuk bokap juga senang musik, terus abang juga senang musik gitu kan. Nah terus ya awal-awalnya sih gue dengerin musik-musik punk itu, terus gue ngeliat nih kayaknya dari dandanannya ini asik nih kan. Nah terus waktu itu ada lah majalah-majalah musik tuh yang apa sih namanya itu terbit setiap sebulan sekali. Nah gue sering beli majalah itu tuh, baca-baca artikel itu kan. Nah itu yang sebenarnya mempengaruhi gue akhirnya di demo dari sekolah itu. Wah ini kayaknya sekolah nggak bener nih, gue nggak pernah diajarin. Jadi ketika gue baca soal ini punk nih menolak kemapanan apa ya kan, mengkritik pemerintah segala macam, nah gue lebih tertarik di situ awalnya. Itu berarti majalah-majalah komunitas ya? Bukan? Atau Bukan, majalah memang sebenarnya majalah kayak dia ulasan musik aja. apa sih namanya ya? High Clip. Oh, Hai. Oh, Nah itu majalah lama. Tapi dia ada ngebahas soal
sejarah pang kayak gitu-gitu kali ya? Atau Iya, pokoknya dia setiap 1 bulan itu dia ada ulasan, misalkan menceritakan soal musik ini, musik ini. Tidak cuma pang berarti kan? Enggak, macam-macam. Nah itu gue sebenarnya di situ berangkat. Tertarik pertamanya dari situ. Dari situ Nah, ketemulah sama Kentol itu ketemu di Bentol, organisasi. ya otomatis kan nyambung juga gitu Ah, kan. ah. Terus mulai diajak-ajak demo itu kan, ya apa, menurut gua yang baru juga gitu loh. Hmm. Apalagi waktu itu eh, yang gue baca dari PRD Mulak Takluk itu kan emang yang gue pahami memang apa, keren aja gitu loh. Maksudnya di zaman Orde Baru dia udah berani ngomong apa, gulingan Soeharto kan gitu. Nah, jadi setelah gue baca ke Mulak Takluk ini kayaknya eh gue ngerasain soal kerusuhan 98 itu gitu loh. Nah, cuma gue nggak ikut ya, nggak ikut kerusuhan itu. Jadi cuma, nah ini yang gue bikin benci banget sama sekarang, ketika orang dikit-dikit ngomong apa, kalau Lebih enak zaman nggak, orang bilang kalau ini Cina lo gini. oh Nah itu rasis. gue paling benci banget tuh, karena 98 itu gue ngeliat sendiri di Cengkareng, Oh parah Cengkareng. perkosaan massal tuh gue ngeliat sendiri depan mata gue gitu loh. Dan itu menjadi apa ya, jadi ketika ada orang ngomong kayak gitu, gue sering ngomong jangan deh, apa, kalau misalkan lu dulu melihat kejadian itu lu mungkin trauma lah ya. iya, mungkin gue bilang kalau misalkan keluarga yang diperkosa gimana, jadi jangan mancing kayak gitu-gitu dah gitu loh. Nah itu gue apa, ngerasain sendiri, ngelihat bagaimana perempuan itu diperkosa, maksudnya gue ngelihat. Dan itu gue lupa dulu ada di Cengkareng itu haji siapa gue lupa, itu yang Selamatin. iya nyelamatin semua korban perkosaan. Ini ceritanya orang Kamit itu. Iya iya. Gua pernah nonton ini. Iya. Nah itu kalau nggak salah juga ada tuh di siapa, kalau nggak Romo Sandiawan juga yang pernah nulis soal itu, atau penyintas soal perkosaan massal itu. Nah gue masih ingat itu ada salah satu haji yang Iya iya. diselamatin ke situ itu awalnya. Nah dari kejadian itu terus ya, karena gue sering baca-baca artikel pang ke Jogja, gue ketemu Pentol, diorganisir kayak gitu, ya udah cepet akhirnya kan. Ya gue merasa bahwa hal yang menurut gue pas banget gitu loh. Sebentar nih. Tahun segitu komunitas punk tuh lagi menjamur tuh kan. Menjamur. Nah lu dengan bacaan Anato itu kenapa nggak masuk ke sana dulu? eh Kan kalau di Bandung tuh ada front anti fasis tuh. ya ya karena mereka juga nggak pernah, bukan nggak ngorganisir ya, tapi mereka Belum berorganisasi dulu. aja. Anak punknya di Jogja. Setahu gue Bang nggak ada yang berorganisasi kalau Kan enggak, di Bandung tuh sudah ada front anti fasis loh. iya, cuma kan yang waktu itu setahu gue mereka hanya sekedar tongkrongan aja gitu. Komunitas aja tongkrongan. Iya. Nah cuma gue inget tuh, gue ngalamin soal represif GPK. Gerakan Pemuda Kerakyatan. Apa? Apa ini? Ya. GPK ada dua semua. Itu yang akhirnya si Bunjak bisa organisir PRD itu loh. Nah itu gue ngalamin represif. Jadi di Jogja itu terkenalnya orang rambut mohak gondrong komunis. Oh, Iya. Nah itu gue ngalamin tuh di angkringan. Lagi makan berdua sama temen anak Bandung. Adit nggak tahu sekarang di mana sih, kita lagi makan. Nah itu kan GPK sering sweeping tuh kalau malam minggu tuh. Di Malioboro tentang orang pacaran dibubarin lah. Nah ternyata juga dia kok ngeliat tuh gue lagi makan deh kan berdua, oh komunis nih gitu, langsung tuh celurit, langsung melayang. Untungnya kita ngindar kan. Buset. Ya mau nggak mau dia ada 50 orang kita lari kan. Cuma akhirnya
karena temen gue ini dendam banget kan, dokumen apa dia nyari itu besoknya tempat ngumpul mereka di mana kan, difoto-fotoin tuh ternyata mereka sebelum sebelum konvoy ya mabok dulu apa ya kan, difoto-fotoin tuh, akhirnya dibikin nama dia bikin apa kayak apa terbitan kecil itu Zin. Zen gitu, nah sebarin tuh foto-foto GPK sebelum konvoy ya kayak gitu lah, namanya komisi kota ya kan diorganisir. Sama kayak sekarang gitu kan. Oh. Nah itu gua Segitunya represi iya. di Jogja gitu. Jogja terkenal kayak gitu. Pokoknya rambut mohawk, celana bolong-bolong, gondrong, PRD. Itu sampai gua ngeliat di setiap perempatan itu dulu ada dua ormas itu. Gerakan Pemuda Kaba sama FAKI, Front Anti Komunis. Nah, itu banyak yang bikin spanduk itu FAKI. Itu hampir di setiap lampu merah itu awas gaya latihan komunis, gaya baru, Partai Rakyat Demokratik. Anjing. Itu masih ada itu dulu. Sekitar Itu sampai gua aktif itu masih ada masih itu. ada ya. Pokoknya itu sampai 2002. Gua lupa nama tokohnya itu siapa ya. Yang mukul Pak Pernas di Jogja kan GPK itu. Bukan Fakih ini. Fakih. Kalau Pak Pernas DPI, bukan GPK. FPI. Iya, kalau Pak Pernas. GPK itu ya masih PRD itu lagi. Tadi balik dulu ke itu, gimana toh? Gue diorganisir, dibawalah sama dia di UGM. Nah, Kurpol dah. Jadi kan waktu itu masih sekawan tuh kan, PRD, Lemende, terus apalah, ya beberapa organ-organ lah, ada pelajarnya juga, terus SPI juga ada, pokoknya semua organisasi-organisasi Prodem membuat satu front tuh. PRM waktu itu kita bikin posko bersama. bentar. Lu itu sama SPI belum berhubungan? Justru ketemu SPI itu di frontnya itu. Padahal lu sebelumnya sudah ngamen. Ya waktu itu udah ketemu dengan Tole, dengan beberapa teman kita udah ketemu. Tapi Ya. nggak diorganisir. Iya, apa karena mungkin gue udah mentol kan, ya udah biarin deh sama kobar aja gitu kan. Cuma tetap ketemu di lapangan ya. Ternyata emang si Bentol juga, ya udah sama aja lah katanya. Nah ketemulah di bawah Bentol ke posko itulah, posko Front Perjuangan Rakyat Miskin lah, PRM itu. Nah di posko itu kan rutin kan, jadi ada apa? Diskusi politik, terus sampai kita bikin agenda mengorganisir bersama di UGM tuh. Kalau teman-teman bilang itu ada kampus segitiga emas. Apa aja tuh? Filsafat, fisip, sastra. Jadi bentuknya segitiga nih. Di sini filsafat, sini fisipol, sini sastra, makanya dibilang segitiga emas. Jadi karena sejarahnya itu katanya emang ya pentolan-pentolan PRD banyak lain dari situ gitu kan. Nah itu gue juga, gue nggak tahu deh itu pentol gimana be. Karena bacaan gue masih kurang ya, tiba-tiba diajak ke posko, terus sama teman-teman ditugasin lo ngorganisir FISIP katanya. Ngorganisir apaan ya kan gitu. Ya pokoknya udah lu intinya bawa orang ke posko gitu kan, ikut diskusi katanya. Nah kan gue bingung nih, cuma waktu itu alatnya dikasih suruh jualin apa namanya buletin ya, buat ngorganisir. Cuma akhirnya gue pakai metode sendiri tuh. Gue pakai megafon, gue baca puisinya Tukul, teriak-teriak kan tuh di lobi Cipol itu kan. Ya waktu itu sempat bawa sekitar 6-5 orang lah. Dia nanya-nanya, karena waktu itu gue belum paham banget kan,
udah ke posko aja deh kita diskusi kan. Gue serahin dah tuh mana kayak ini kan. Nah dari situ tiba-tiba gue nggak tahu bentuk ada problem apa dia ngilang. Oh. Nah gue ditinggalin sama dia kan. Terus Aktif lah di situ. nah setelah dia ngajak gue ke posko itu, karena kan posko itu kan rutin tuh, itu hampir ya setengah tahun ada lah posko itu. Cuma pendong tiba-tiba ngilang, gue nggak tahu ada problem apa. Kayaknya sih problem dia lagi ada kejenuhan atau apa. Di tengah-tengah aktivitas posko itu, ya gue masih ngamen kan. Nah akhirnya gue ketemu Tole anak SPI. Terus ngamen bareng, terus karena dia ngeliat, mungkin karena ngeliat gue juga apa pas gitulah itu kan, dibawalah ke sanggar. Dia nanya pentol di mana dia, aku nggak tahu deh, udah ikut SPI. Nah situlah gue mulai apa berprosesnya di SPI itu, dari proses terutama berproses kesenian ya di SPI, sama berpolitiknya juga di situ. Karena waktu itu teman-teman PRD selain aktivitasnya di kampus, mereka juga, nah di SPI itu kan ada sanggar dulu, namanya Sanggar Belajar Bersama itu. Nah itu tiap bulan kan kita bikin diskusi politik lah. Nah itu banyak pematerinya teman-teman PRD. Waktu itu yang sering kesana itu ya Sugi, terus dulu ada si Pius Wisnu, aku manggilnya Pak Pius, dulu dia juga sering ngisi pendidikan di situ. Sekarang ada di Depok dia orangnya. Bukan Yus Giting, Pak. Bukan, Pius Wisnu, siapa lah. Nah itu mereka banyak ibaratnya ngisi asupan politik ke teman-teman SPI gitu. Kalau SPI sendiri, ada nggak sih yang nggak berpolitik Secara pribadinya? kalau dibilang itu ya karena proses ya. Di sanggar itu kan orang berproses nih. Jadi di sanggar itu ya namanya kongsi kota ya. Orang bayangkan dulu teman-teman itu dari Jawa Timur, dia punya kasus apa, Kabur. lari ke Jogja, akhirnya ketemu teman-teman di jalan, ya kita bawa lah, coba. Tapi biarpun mereka, salah satunya Denny. Denny kan itu dulu juga lari dari Surabaya. Nah, ketemu teman-teman karena di sanggar ada aktivitas, diwajibkan untuk ikut diskusi, mau nggak mau kan. Jadi sebetulnya awalnya tuh nggak punya ketertarikan politik mungkin. Lambat laun dia belajar di sana jadi tertarik politik. Iya, tertarik karena memang jadi di sanggar itu juga ada aktivitas setiap seminggu sekali itu teman-teman wajib untuk menjadi pemateri diskusi. Wow. Hebat ya. Jadi itu untuk melatih teman-teman berani berbicara, sama kemudian dia nulis. Jadi waktu itu kita ngeliat orang berani berantem di jalan, tapi belum tentu dia akan berani ngomong politik. Betul. Nah, cuma diskusinya itu kita bebasin. Cuma seminggu sekali kita ganti, misalkan hari ini gua nih, nah minggu depan lo, besoknya ganti lagi Iqbal. Cuma harus ditulis, terserah temanya. Lu mau ngangkat tema ngentot atau apa, tapi tulis. Dan itu kita diskusikan bersama. Oh. Nah itu fungsinya untuk melatih dia untuk
ngomong depan forum, tapi ditulis. Karena Komsing Kotanya untuk kayak tadi gue bilang, dia punya nyali di jalan, tapi untuk ngomong soal politik apa belum tentu berani. Jadi kalau prinsip di teman-teman SP itu berani dulu, urusan salah belakangan gitu kan. Jadi kalau ngomong kayak gitu-gitu lah salah, pokoknya ya udah, namanya juga berproses gitu kan. Di fase itu, ini gue kenal salah satu yang ditugasin di Bandung tuh ada si Bagus. Bagus, Itu sudah ada si Bagus itu. masih Ada di situ. ya ada di sana dulu, sama Bagus juga, sama gue juga di situ. Itu Bagus sudah lama aktif atau baru di situ? Justru duluan Bagus. Oh, Bagus. Di kode SPI-nya ya ada Bagus. Nah cuma karena seringnya gua di posko itu, jadi aktivitas gua banyak kan penugasannya kalau di SPI, kalau ada rapat front, nah gua tuh suruh berangkat. Gitu. Nah kadang gue bisa sampai lama tuh, kalau di sekernya PRD bisa sampai sebulan gitu kan. Tapi ya asik juga, jadi akhirnya sama teman-teman ya mereka diskusi, gue dengerin aja kan. Transfer ilmu ya? Ya biarpun dengerin, cuma karena ya menurut gue sih ya kemana lagi gue harus belajar gitu kan. Ya banyak gue malah justru dulu seringnya sebulan di sekre dan bosen balik ke sanggar gitu kan. Itu aja. Cuma memang kalau ada penugasan rapat-rapat front, biasanya gue yang biasa berangkat gitu. Nah, aktivitas itu menjawab nggak kegelisahan lu? Belajar tuh bukan kayak begini waktu SMP. Ya justru ya gue mengalami itu, jadi gue mendapat Ya jawabannya di situ. Jadi ya akhirnya gue bisa memahami tuh, jadi ya soal kemiskinan, terus sampai akhirnya gue bisa memahami kenapa sampai orang itu terutama di Jakarta ya, orang sampai lebih memilih ngebolos daripada ngikutin sekolah, karena kurikulumnya monoton. Mereka nggak diajarkan soal memahami lingkungan sosial, gitu kan. Dan ketika gue mengenal SPI, mengenal teman-teman LMND, PRD segala macamnya, ini berbeda gitu. Hal yang baru ya. Hal yang baru dan menurut gue ilmiah. Terutama kan ada materi filsafatnya ya kan, materi ekonomi politiknya, terus sejarah masyarakat. Nah itu yang menurut gua ilmu yang ini nggak ada nih kayak di Sekolah nggak ada. Di kampus juga nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nah itu sampai berpengaruh ke gua untuk mutusin yang kemarin gue bilang, mutusin gue lebih memilih dicoret dari keluarga gue sendiri, karena feodalnya ngeri di keluarga gue itu. Itu. Ya gue nggak mau nyebut ini ya daerah mana itu, karena kemarin sih sempat diskusi itu dengan beberapa teman-teman, dibilang lu melanggar adat. Ya itu kan adat feodal, kalau gue ngikutin terus ya sama ya gue ngikutin pembodohan juga gitu loh. Ya gara-gara politik itu tadi, gara-gara ilmu yang diajar gue baca soal materi-materi dari PRD itu, sampai akhirnya gue berani mutusin itu juga. Karena ya ngapain juga kok kayak gitu dipertahankan gitu. Nah cuma
setelah ya tetap aktivitas kesenian di SPI-nya jalan, terus politiknya tetap jalan juga, termasuk waktu soal PRD awal setelah 99 pemilu itu kan Popor ya? Popol. Popor 2004 ya. Ya Popor itu juga gue terlibat. Lu dikirim kemana itu? Kalau gue sih nggak waktu itu gue lebih ke teknis pengerjaan. Ngapain? Gue ngerjain plang. Oh, bikin-bikin itu. Bikin plang itu gue masuki waktu itu. Jadi karena resources kita dikit kan, terus Bob lebih banyak yang ke lapangannya. Bob itu lebih banyak ke Bantul waktu itu membuka. Jadi teman-teman lama dicoba strukturisasi. Nah, untuk teknisnya itu gua masuki waktu itu. Untuk persoalan teknis ya kayak pembuatan plang segala macamnya itu. Perekrutan 1.000 anggota lu nggak ikut? Gua nggak. Karena emang gue juga nggak sepakat waktu itu. Tapi kan itu syarat loh. Enggak, jadi waktu diskusi Popor mau kan waktu itu kan pembentukan Popor itu kan ada diskusi di daerah-daerah. Nah, Boykot pemilu atau pemilu kan? bukan, itu yang 99. Ini yang Popor kan sepakat nggak kalau ini PRD masuk pemilu dengan Popor. Oh iya. Dan di Jogja terjadi pendiskusian yang nggak sepakat, setahu gue itu gua Mamjrut. Cuma mau nggak mau ya udah lah ya kan. Nggak sepakatnya kenapa, Bos? Ya ngapain juga orang waktu itu perdebatannya secara basis. Jogja sendiri juga masih lemah. Akhirnya kan kerja bakti tuh. Kan syaratnya harus ngumpulin berapa ribu, 1000 KTP. 1000 kan? 1000 KTP, kartu anggota lah. Nah, terus harus punya kantor atau apa terus. Nah, itu gue sampai bikin plang sekitar berapa ya? 25 kalau nggak salah. 2/3 dari kabupaten. Dan alhamdulillah nggak lolos ya kan. Tinggal itu banyak demo lu nggak lolos tuh. Ya cuma gimana kawan. Ya udahlah kita bantu kan, Nah, setelah itu ya udah Popor nggak ini, aktivitas gue kembali lagi di SPI. Dan itu udah di sekitar 2004 lah Popor tuh. Ya 2004 itulah terjadi kongres setelah rezimnya Kancil, SPI itu gue kepilih. Nah di era gue itu justru aktivitasnya lebih banyak udah pada kesenian gitu. Jadi waktu itu kepal ya karena kepal udah ada. Ya emang dari dulu udah ada. Oh dari dulu udah ada. Nah, cuma kan berproses akhirnya coba ya kita harus serius dong, harus Recording. Ya harus harus ada karya yang harus kita. Oh sudah ada tapi belum pernah rekor. Belum. Nah mulailah untuk berfokus ke situ. Ya sayang dong kalau kemudian itu nggak sampai kemudian didokumentasikan itu. Ya. Nah justru di kepemimpinan gue itu lebih banyak ke aktivitas teman-teman. Aku sendiri malah lebih banyaknya aktifnya malah di kepalanya sendiri gitu. Ya tetap ngikutin front politiknya juga tetap masih ngikutin gitu. Cuma untuk perluasannya sih udah berkurang waktu itu. Nah itu banyak yang kemarin diceritakan Bob tahun-tahun itu 2004 itu banyak teman-teman SPI
eh ya itu mengorganisir waktu itu gusuran terminal. Terminal baru, ya apa, terminal lama pindah terminal baru itu kan konflik tuh. Asongan pengamen nggak boleh masuk. Nah, kita datang advokasi demo dengan paguyuban asongan di terminal-terminal itu. Terus bantu advokasi pedagang kaki lima di Beringharjo juga. Nah itu pentol juga. Nah gue ketemu pentol lagi di situ tuh. Oh, atau balik lagi. Ayah. Nah dia udah waktu itu mengorganisir PKL di Beringharjo itu. Nah akhirnya SPI diajak, ayo ya udah kan, emang kita juga bergeraknya di situ juga kan. Ya, kita bantu advokasi pedagang buah itu yang menceritakan opop itu. Oh. Sampai Hasilnya apa itu? Hasil advokasi pedagang kaki lima dapat tempat gratis itu? enggak, sebenarnya bukan ya gratis, cuma jadi kan awalnya mereka itu kan ada di pinggir jalan, dan itu kan strategis. Oh iya. Ya karena programnya waktu itu mega kan, muncul program City Without Slum itu loh, kota tanpa kekumuhan. Jadi kalau orang jualan di trotoar itu kan kumuh gimana, Kelihatan, jadi diumpetin. diumpetin di atas. Nah nggak ada yang mau dong, siapa yang diumpetin di atas sendiri, siapa yang mau beli? Ada yang jual, iya nggak ada yang beli. Nah itu diadvokasi, akhirnya ya kalau menurut gue sih itu hal yang wajar ya. Akhirnya ada yang sepakat, ada yang enggak gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, akhirnya pada sebagian direlokasi. Nah itu juga terus main Bob lupa cerita itu. Jadi itu nah ini yang gue nggak tahu nih awal sampai Gunjak itu bisa deket sama PRD. Jadi Gunjak ini kan preman Jogja, dia juga yang ini GPK juga yang dulu sering represif. Oh, PRD aksi tiba-tiba dia diikut PRD. ke PRD. Nah waktu itu Kayaknya gua pernah ada dia pernah ada liputannya deh, Cik, preman ini nih. ya, nah waktu itu dia kan punya basis di Sarkem tuh. Nah itu kan terancam gusuran juga. Nah nggak tahu tiba-tiba, gue nggak tahu deh itu prosesnya gimana. Nah itu juga pentol juga yang organisir di situ. Nah itu ribuan tuh. Itu hampir 1.000 lah pedagang kaki lima itu. Nah cuma itu lucu banget tuh. Jadi udah kita setting ya kan. Itu sasarannya ke kantor gubernur. Aksi ini. Nah, aksi kantor gubernur Jogja. Pokoknya kita harus nggak mau direlokasi. Begitu nyampe gubernur, Sultan datang. Langsung itu Sultan datang, pedagangnya itu jongkok semua. Aduh, gue tepuk jidat tuh kan. Aduh. Ya Sultan ini, aduh, Susah ya. udah nggak ada harapan ya gue bilang. Jogja susah ya. Nah itu udah, abis itu udah males lihat. Udah nggak ada harapan. Nah itu gua waktu itu yang organisir Gunjak kayaknya si Ari, atau kalau dengar gue sih lewatnya Jabo. Gunjak itu. Nah, Jabo terus ini dengan Ari datangnya lah itu lah. Nah itu sempat dekat dengan PRD mereka. Nah waktu kepala SPI main di UGM, itu gue lupa tempatnya apa ya, Gelanggang atau apa. Itu waktu itu kepala SPI sama si Hari Rusli Bandung, dia udah meninggal.
Nah waktu itu si Bob ngundang Gunjek orasi di depan mahasiswa ya kan, kita tes maksudnya benar nggak nih lu berpihak sama kiri ya kan, kita undang orasi. Ya, tapi emang karena Gunjek nih orangnya ternyata humoris kan, orasi ketawa-ketawa deh. Nah cuma habis itu nggak tahu deh kelanjutannya gimana, gue nggak tahu karena itu udah urusan partai kan, gue juga nggak terlibat di situ. Nah itu gue udah ininya di terlibat di musik aja udah. Terakhir itu eh waktu itu naik gempa Jogja Oh, 2006 ya. 2006 gempa Jogja. Akhirnya semua teman-teman dikonsentrasikan untuk bencana. Kita akhirnya di situ karena ketua BEM isi waktu itu si Yayan itu terlibat di LMND. Akhirnya kita punya, karena dia ketua BEM ya, akhirnya bikin posko di situ. Nama poskonya PKI, Posko Kemanusiaan Isi. Namanya PKI deh. Nah itu akhirnya semua teman-teman ya konsentrasi di situ karena bencana kan. Mau konsentrasi politik juga nggak bisa. Nah cuma kan kita udah fokus waktu itu bahwa bencana ini coba untuk membuat perluasan struktur atau basis gitu kan. Cuma dalam perjalanannya itu dari 20 sampai 25 titik kalau nggak salah. Cuma yang gua organisir itu di Gelondong Kepek, Imogiri. Itu gua sempet bertahan hampir setahun lah Di posko itu. jadi yang titik yang kita tanganin. Nah itu cuma bertahan tempat gua doang. Jadi problemnya gini loh, kan mahasiswa terutama LMND ini kan dia selalu ngikutin instruksi itu tanpa eksplor gitu loh. Jadi di rapat ketika ada instruksi harus dipercepat radikalisasi bahasanya gitu kan. Itu dianggapnya kayak harga mati gitu, maksudnya nggak pakai Tapi itu biasanya jamnya yang begitu. Nah, gue beda caranya gitu loh. Waktu itu gue masih namanya panggilannya si Brekele, dia anak LMD juga. Kolektif gue yang ngorganisir itu, gue bilang kita nggak usah ikut arahan mereka, improv aja kita sendiri. Gue pakai cara gue sendiri ya kan. Nah kebetulan di titik yang gue tangani itu ada mahasiswa KKN dari UGM. Nah akhirnya gue ajak kerjasama kan. Jadi kita bikin, gue siasatin pakai apa sih namanya? Ini loh terapi mental anak-anak kecil itu apa sih namanya? Supaya mereka nggak trauma gitu kan. Healing apa? Healing gitulah. Iya. Nah gue pakai taktik itu. Jadi untuk masuk biar lebih akrab dengan pemuda sama orang-orang tuanya kan. Organisir di situ. Ya, nah anak-anak UGM ini gue manfaatin aja ya kan. Gue suruh, ini kebutuhan anak kecil nih penuhin deh kayak gambar, buku gambar atau apa ya kan. Untuk pengajarnya ya kita bareng-bareng. Nah itu anak-anak kecil itu gue ajak supaya gue ajarin nyanyi tuh. Jadi gue
gue ajarin nyanyi pakai lagunya Tukul yang tikar plastik, Tiga Pandan. tikar pandan. Terus, nah tiba-tiba ada si anak kecil ini lomba nyanyi di sekolah. Dia nyanyi itu juara 1. Ditanya sama gurunya kan, ini ngajarin siapa? Ada Mas di tempat saya, Mas Abdi Rocker katanya. Jadi kan, kok ya kalau masuk situ kan pakai celana panjang, sobek-sobek, masih rambut panjang gitu kan. Kalau dipanggil sama ibu-ibu itu, wah Mas Abdi Rocker nih. Nah dari situ tuh warga seneng ya gitu kan. Jadi ada anakku udah juara gitu kan. Dan memang gue sering instan tuh di situ. Dan gue nggak ngikutin arahan teman-teman. Harus ini dipercepat nggak. Sampai akhirnya mulai waktu itu ya sudah gue petakan ya. Misalkan partai politik apa yang mau nominasi di situ, terus PNS-nya berapa, TNI-nya berapa gitu kan. Itu kan memang arahan dari front untuk memetakan musuh supaya ini bisa nggak dipercepat waktu itu kan karena banyak kasus gini dana gempa itu lama cairnya dan kebanyakan nggak sesuai, jadi yang harusnya rusak berat itu dapat sekian, Angkanya kurang. nah gitu. Nah maunya teman-teman itu harus dipercepat nih, maunya pengennya demo aja. Nah gue nggak mau tuh, karena maksudnya dipercepat tuh untuk ngomongin soal dana bantuan itu. ya pokoknya harus ada demo lah gitu loh, radikalisasi lah gitu kan. Tapi gue nggak mau, karena ini gue ngeliatnya untuk jangka panjang gitu kan. Satu, gue udah berhasil di situ lewat itu trauma center anak kecil, ya kan. Dan warga ini udah Welcome lah ya. sama gue, udah welcome banget. Gue sampai ditawarin RT-nya itu tanah, Mas sudah nggak usah ke Jogja, itu ada tanah tuh besok nanti dibangun pakai dana gempa katanya. Oh enggak deh, gue bilang jangan. Nah itu udah sempet, setelah ini gue udah masuk ke, jadi dari anak kecil gue udah bisa deketin warga, barulah akhirnya gue masuk pada ranah pendataan itu. Mulai pendataan rusak berat dan rusak ringan. Akhirnya yang di warga itu kan ada, kalau di desa itu kan setiap seminggu sekali itu ada kayak acara apa sih namanya, yasinan atau apalah gitu kan. Nah itu media tempat berkumpul mereka gitu loh. Pengajian ya. Nah itu tempat berkumpul dan sosialisasi soal perkembangan gempa waktu itu. Akhirnya ya udah kita masuk pada tahap pendataan soal korban gempa di situ, yang berapa jumlah yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, dan ini semua dananya harus sesuai. Dan itu alhamdulillah pokoknya, nah itu gue sempat ngawal mereka dari perwakilan Karang Taruna sama dari RT ke kantor gubernur untuk pengajuan itu. Berarti direct langsung tuh, nggak lewat kecamatan. Enggak, kita langsung datang. Ini data pokoknya, ini yang rusak ringan jumlah sekian. Kan kita udah punya datanya tuh, rusak ringan sekitar 10 juta, untuk rusak beratnya kalau enggak sekitar 15 juta lah. Nah pokoknya kita ngomong ke mereka, ini semua harus dananya harus cair, nggak boleh ada yang dipotong. Kalau ada yang dipotong, baru kita akan duduk.
Nah ternyata berhasil apa Sesuai budget lah ya. sesuai budget, welcome lagi lo kan. Nah kejadian lah tiba-tiba ada rapat tuh, PRD masuk pemilu lagi. Papernas, gue bilang kan, udah dikasih proposal apa namanya, proposal kerjasama tuh loh, Iya, front ya kan, karena programnya ya bagus lah ya kan, apa sih Tripanti waktu itu nasionalisasi susah, bagus lah nih, oke lah, cuma tetap gue menolak itu yang gue bangun untuk apa perluasan, gue nggak mau sebelum ada kejelasan itu. Akhirnya terjadilah eh, kongres Papernas itu di Jogja. Jogja. Tapi ya setelah kongres terus belum memutuskan untuk perluasan ya waktu itu. Kongres itu untuk apa sih ya, kesepakatan masih ADRT atau apa gitu kan. Nah setelah itulah kemudian ya itu yang ada konvertak atau ya konvertak di Lampung itulah yang memutuskan mereka untuk koalisi itu. Oh, itu Sama kita kan kongres di Jogja itu dipukul. Ya dipukul. Nah, lu ada nggak? Ya aku ikut sama Bob. Yang main Bob cerita bahwa mau perang atau mau damai? mau perang atau damai, kita malam udah bikin molotov tuh, Jawa Timur udah siap. Gue kira Jabu yang orangnya kayak preman gitu kan, kok gini-gini kan, nggak tahu mau dibiarin masuk. Oh, jadi dari masuk. Masuk mereka itu PPI. Bukan mereka ngerangsok sendiri, tapi Enggak, jadi kongres itu FPI di luar, ya kan? Ya, karena kita malam itu kita udah dapat info akan diserang. Malam itu gua sama Bob turun ke bawah. Setelah ngambil semua peralatan, udah batu apa molotov udah kita bikin tuh, kita umpetin ya kan. Terutama Jawa Timur, nggak mau mereka kompromi, chaos. Tiba ya karena kita di dalam kan yang lobby orang-orang itu nggak tahu gimana ceritanya masuk meliput. jadi nggak sempat ada bentrokan dulu. Nggak ada, itu nggak ada bentrok. Nah, waktu mereka masuk lu ada di mana? Di dalam ruang kongres. Semua di dalam ruang kongres. Di dalam ruang kongres. Dibilang nggak ada yang boleh keluar. Akhirnya orang FPI itu masuk, setahu gue kalau nggak 2-3 AKI kan ngesut. Ngesut spanduk itu. Ada polisi? Nggak ada. FPI doang. Ya polisi di luar, tapi perwakilan dari FPI itu masuk. Iya, yang masuk FPI doang. Tuh, Jabu yang orangnya gini-gini sok premanisme, tiap hari nenggak vodka sebuah, kita gue belakang lain di tim kerjanya negakin vodka. Sekarangnya jadi wamensos. Itu tapi nggak sampai jadi habis FPI itu masuk ngapain? Cuma ngesut itu. Yang di dalam ngapain? Ngeliatin FPI masuk? Ya karena kita kan udah diinstruksikan nggak boleh ngelawan. Gimana coba kita serba salah. Pengennya kita ngelawan, ini orang pimpinannya bilang jangan. Gitu. Kan serba salah. Ntar kita begini dibilang nggak ngikutin instruksi. Tapi menurut gue itu udah apa kebobolan gitu loh. Biarpun cuma 3 orang masuk ngesut, itu udah kebobolan. FPI-nya banyak. Di luar itu udah banyak. Tapi sebenarnya kalau dibentrokin pun malah bagus sebenarnya ya. Angkat dong ya kan. Orang apa ini juga nggak ada soal ngomongin komunis atau apa kok. Cuma akhirnya kebaca tuh. Setelah kongres, nah ya gue nggak tahu ya karena cuma gue udah mulai curiga di kongres itu. Beberapa orang nggak terlibat. Maksudnya gimana? Itu masuk Pak Tua segala macamnya nggak ada di situ si Roy. Nggak datang di kongres. Nah gue udah ngeliat tuh, udah ngebaca kayaknya nih
masih gitu. Oh, udah disetting. Itu kan pecah-pecahan PRM, zamannya pecahan PRM. Belum dong. Belum. Kongres mah. PRM itu setelah Papernas. Iya, maksud gue itu proses kan. Nah, Itu proses. Jadi ada gini, ketidaksepakatan di baru gua dapat lain. bocoran sebelum ada Kongres Papernas, PRD itu sudah begini di internal. Oh. Ya. Makanya gua udah ngeliat mana nih biasanya ya Biasanya kan lengkap kan. lengkap gitu kan. Kok ini yang gue lihat apa nggak lengkap gitu loh. Nah, ya orang-orang itu kan nggak mau cerita. Ya iyalah. Baru, ya gue juga penasaran dong. Baru gue diskusi sama beberapa teman di Jogja, ternyata sebelum kongres itu emang udah, ya di internal itu udah terjadi itu sengit perdebatannya. Nah, terjawablah di Lampung itu. Bentar, jangan dulu ke Lampung. Nah, Habis kongres itu ya, kan pulang masing-masing. Pulang masing-masing. Pembangunan struktur. bangunan struktur. Dipukul nggak Jogja? Kagak. Aman-aman aja kok. FPI yang dulu kita juga nggak apa-apa ya. Ya ngapa-ngapain, slow-slow aja kok. Nggak ada apa-apa. Nah, terus pemukulannya di mana? Nggak ada pemukul. Aksi Jakarta itu. Oh, Jakarta. Aksi Jakarta. Yang gue sebut dengar Itu setelah kongres. sebelum mau nggak salah ya. Yang SRMK atau apa itu? Iya, Ya kan iya. yang banyak SRMK itu yang dipukul FPI itu. Nah, Yang jadi lucu kan itu. Jadi ibu-ibunya ikut aksi, bapak-bapaknya tuh yang mukulin. Tuh, rentetannya ke situ sampai kongres. Nah, oke kan setelah kongres, dan nih, bla 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 bla, ya kan. Nah itu gue lupa acara apa ya. Kepala itu si Husen ini kan kolektif Lampung ini kan ngefan lah sama Kepal ya kan. Jadi awalnya sampai dulu dia nikah tuh kita main ya kan. Nah, diundang lah karena waktu itu, oh ya kita main di Jakarta, di acara apa gue lupa. Sudah langsung Lampung. Ini kita ada pertemuan nih. Pak Bernas katanya kan. Kalau nggak salah konvertak atau apa lah. Terus begitu. Nah kami telat datang. Kami nyampe itu udah bubar. Nah, gue nanya dong, mana nih? Gue ngeliat kok kolektif Jogja nggak ada. Kalau nggak salah waktu itu delegasinya si Surya sama Sugi lah sama beberapa orang. Gue nanya Jogja mana udah pulang duluan ya tanya. Nah, tiba-tiba Marlo tuh ngomong, sebagai koalisi ada. Koalisi apaan? Ya udahlah ikut aja. Ya enggak dong, kita harus rapat juga kan. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita ngomong apa lu ngomong harus kita sepakat kan nggak mungkin gitu kan. Sedikit punya sidik ya udah akhirnya di Lampung itu barulah di Jogja ketahuan. Ternyata Jogja itu pulang duluan karena walk out apa mereka nggak sepakat. Yang bertahan di Lampung itu ternyata yang pada sepakat koalisi itu. Mayoritas. Nah akhirnya kita rapat lah di Jogja itu kan. Alasan teman-teman menolak koalisi Pak Bernas dengan PPR ya. Sama satu lagi itu apa gue lupa itu. Pelopor ya, itu apa itu? di antara pelopor, Pak Bernas sama PBR. PPR. Nah teman-teman itu punya data. Salah satu ketua PPR itu di Sumatera dan jadi tuan tanah yang nodongin senjatanya ke petani. Nah dibilang sama teman-teman, kita mau koalisi sama partai beginian. Kan Jogja bilang kan, sementara program kita kayak gini, ngebela petani, masa mau koalisi sama partai beginian? Yang tuan tanah, yang nodongin pistol ke kepala petani. Ya kan jauh dong dengan program partai gitu kan. Jadi Jogja memutuskan untuk menolak lah itu. Nah akhirnya udah dipecat kayak perusahaan gitu, mending kita kasih pesangon ya kan. Pecat nggak Enggak, dikasih. setelah itu kan ada perkubuan dulu dong sebelum pemecatan. Mayoritas minoritas dulu.
Ya itu Iya. pecat udah. Cat udah langsung, agak ada apa-apa, lu pecatin semua. Oh jadi KPRM itu setelah pemecatan. Setelah Hmm. angkatan. Pecatin dulu. Pokoknya yang menolak, pecat. Nah yang menolaknya konsolidasi. Nah, barulah setelah ketahuan Jogja berapa orang Ah, yang menolak, ah. semua yang menolak, terjadilah apa? KPRM, KPRM, KPRM ya. Komite Politik Rakyat Miskin. Nah, dibuatlah itu dulu untuk wadah. Ah, Oke, setelah itu barulah bukan kongres atau apa ya? Kongres atau apalah, gue nggak tahu, gue lupa. Nah, pokoknya yang datang itu individu dan organisasi yang menolak koalisi itulah. ah. Akhirnya jadilah apa sih, Persatuan Rakyat Miskin, ya PRM itulah. Nah, setelah itu gue udah full nggak ngikutin. Nah itu juga sampai terjadinya eh, apa, SPI Kesbumi. Setelah Papernas. Nah itu juga sudah ada gambaran SPI akan berubah Kesbumi. Cuma gue nggak ngikutin, ya karena gini ya, karena gue udah capek gitu kan, capek di frontnya, udah lelah juga gitu kan. Terus perpecahan itu kan juga ngefeknya kan di organisasi SPI juga. Ya. Terus ya bisa dibilang sih demor ya. Gue udah masih ngikutinnya juga gitu kan. Pokoknya konsep itu ya ada si, yang konsep SPI sebelum itu ada Agung, Bob, gitu kan. Ya tapi dalam kongresnya gue ngikut. Cuma gue nggak banyak nggak banyak ngasih ide ataupun gagasan apa. Setahu gue sih ya itu salah satunya Bumi, konsepnya Agung itu membangun 1001 sanggar. Ya gue kritik aja, terlalu gede loh. Ntar kebangunnya jadi 1001 mimpi. Nah itu gue ke situ nggak ngikut, cuma ikut aja, gue ngikut ya, karena gue memang konsentrasi waktu itu di musik ya, ya itu aja. Loh, dia pelarian dari demor partai ke musik. Ya itu udah berjalan seiringan, ya cuma ngapain juga kalau udah begini kan, udah ibaratnya waktu itu kita bilang apa, ayam kehilangan induk loh. Ah. Udah nggak ada kepeloporan kan, itu udah semua apa ya, pada kebingungan kan, makanya kemudian diwadahin jadi PRM itu. Akhirnya kan pindahan pimpinan pusat PRM di Jogja. Pindah ke Jogja segala macamnya, dan ya di sisi lain juga ya gue udah mas aja ngikutin yang lain. Udah satu, dari awal juga nggak ada keterbukaan konflik di Papernas kayak apa, kok tiba-tiba begini gitu, udah capek nubang. Karena itu kan kader kan. Makanya kan gitu. Ya udah gue nggak ngurusin itu kan. Dan itu masih SPI, dan SPI juga masih konsen di musik ya. Ya karena gue juga aktivitas gue di Kepal juga, ya jalan, ya udah. Gue udah nggak ngikutin mereka, akhirnya gue lebih banyak ke fokus penggarapan album 2, 3 segala macam itu. Oh. Sampai akhirnya sebelum pindah ke Jakarta. Album pertama apa sih? Album pertama itu Turun ke Jalan. Ah. Itu 2007. Ya. Itu launchingnya juga di Jogja. Nah itu yang main cerita tuh, yang ada si Bagus Ya. tangkap di Matraman gara-gara apa, bawa kaset. Nah karena sambal SBY itu kan Yang mana tuh? zaman SBY, iya zaman SBY. SBY yang gak punya SBY mah bukan datang aja ketoprak itu. Iya, nah itu album Turun ke Jalan. Itu belum jalan. Ya album Oh. pertama.
Itu kan bagus tangkap kalau nggak di Matraman itu. Ah. Nah, kayak dia advokasi sama Dita kalau nggak salah keluar. Nah, terus album keduanya itu Pesta Topeng Monyet. Itu masih di Jogja. Terus album ketiganya itu Aku Anak Indonesia itu udah di Jakarta launchingnya. Nah, setelah main transisi SP ke Sumi yang jelaskan Bob itu kan Kepali itu kan di Kongres kesepakatan mas di Jakarta. Nah dia corong kampanyenya sebumi lah. Tapi dalam perjalanannya ya teman-teman banyak yang nggak kuat di Jakarta. Beberapa teman-teman kepala. Udah gitu juga ya waktu itu ada ya istri juga kalau gue berbicara perpecahan kepala apa ya gue nggak mau berbicara banyak ya karena nanti kalau gue berbicara banyak harusnya kalau perpecahan kepala ini ya lu juga harus mewawancari mereka. Ya nanti kalau gue ke Jogja gue Nah. lain. Kalau seingat gue nih ya waktu itu beberapa teman-teman itu ngomong bahwa vokalnya Bob itu nggak cocok lah. Jadi ada teman itu yang pengennya kepala ini musiknya udah harus ini tapi dengan karakter vokalnya Bob nggak cocok. Dibuatlah rapat. Oh, mau ganti arrangement ya. Ya alasan mereka sih nggak, gue waktu itu ya gue masih ngikutin aja. Memang awal yang keluar adalah Bob. Cuma gue masih ngikutin sebenarnya ada apa gitu kan. Ditambah juga waktu itu ada kawan yang menawarkan menjadi Kali. manajer Kepal. Oh. Sementara waktu itu manajemennya dipegang sama Bob. Ya gue nggak tahu dulu siapa kok tiba-tiba mau ngaji sebagai manajer. Gue udah bilang sama temen Kepal. Karena waktu itu manajemennya dipegang Bob dan itu rapi gitu loh. Kalau tiba-tiba ada orang baru yang dia nggak ngikutin proses kami tiba-tiba menawarkan manajer. Ah, dari situlah gue udah merasa ini. Tapi tetap gue ikutin terus ya. Sampai mana terus akhirnya gue itu ingat. Nah, gue mau ke Jawa Timur karena mantan bini gue di sana kan. Gue mau nengok anak gue. Terus gue mampir ke Jogja. Tiba-tiba nah itu udah nggak ada Bob ya Bob si Kepal ya. Dan mereka udah di Jogja semua kan. Tapi Bob mau gue di Jakarta dan pas gue nyampe Jogja itu tiba-tiba Kepal rapat mau bikin klip soal pemilu lah. Cuma proses pembuatan klipnya ini yang menurut gue nggak serap lah karena kalau zaman ketika Kepal masih ada Bob itu kan kalau kita ngerjain klip itu kan kita rapat konsepnya benar-benar matang gitu loh. Jadi kalau lagu ini harus kita siapin, oh kita harus kesana kesini segala macamnya. Dan cuma ini ya udah klip biasa gitu doang. Oh, lebih sistematis buat kalau sama Bob. Ya lebih sistematis. Jadi akhirnya ngomong pemilu tapi kok klipnya muncul muka gitaris muka ini ya gue udah kayaknya udah kayak konsep klipnya kayak ngejar apa sih popularitas berarti. nah kayak gitulah gitu ya. Gue nggak menyebutkan ngejar popularitas cuma udah kayak gue merasa udah kok berbicara pemilu kok yang nampilin kok jadi
Ya nyanyi pemilu, nolak pemilu cuma yang muncul muka-muka personal kan. Dan gue nggak ikut. Setelah itu gue ditawarin tuh, lu masih mau di Apa? Kepal, kalau lu masih mau di Kepal, lu di Jogja. Ya nggak bisa dong, kan kesepakatan kongresnya itu Jakarta. Gitu kan. Bisa mengikuti juga, ya karena dia persoalan ekonomi juga ya. Tapi eh, tetap apa, patokan gue sih, ya karena kesepakatan awal itu di Jakarta. Ya akhirnya ya udah, kalau dia nawarin kalau lu mau di Jakarta ya udah, kita nyari drummer baru ya udah, monggo daftar pasangin. Bisa Oke. berarti. Berarti di kepala itu drummer. Ya akhirnya udah cabut gue Jakarta, udah gua mabuk gitu. Kalau proses lagu nggak janji nggak menang apa? Kalau nggak jadi nggak menang. Nah, Itu kan bukan di kepala kan? kan. Itu sudah pandai api sebumi. Nah itu lucu lagi tuh. Setelah udah ya, ini gue udah naik di kepal, ditambah juga eh ya itu salah satu juga yang akhirnya membuat gue akhirnya demo lagi. Itu gue udah sempat udah nggak mau main musik. Akhirnya gue udah hampir waktu itu 2 bulan. 2 bulan itu gue udah. Setelah perpecahan kepala ini. Ya, tapi sebui masih ya. Tetap gue masih apa ini sebumi. Tapi ya sempat gue udah 2 bulan itu gue udah nggak ketemu Bob di Jakarta itu. Gue udah mutusin dah ngapain lagi gitu loh. Terus gue udah capek gitu kan main musik dah. Kemudian proses 3 album itu maksud ya gue ngerjainnya juga ya maksudnya gue full tenaga pikiran materi segala macam ya kan tiba-tiba jadi kayak gitu. Akhirnya udah gue 2 bulan lah tuh 2 bulan 3 bulan. Nah tiba-tiba Bob kontak gue tuh, ini di mana katanya? Ada kenapa? Datang deh katanya ke Sleepy gitu kan. Ternyata Bob lagi apa mengorganisir beberapa teman-teman di jalan lah bikin teater, bikin apa mau bikin pementasan teater. Waktu itu ngangkat naskahnya puisinya Wijoko, reportase di puskesmas itu. Nah si Bob nyuruh gue untuk coba lu respon bikin lagu soal rumah sakit gitu kan. Ya ntar deh aku pikir lagi kan. Nah, akhirnya selama seminggu tuh gue buka bukunya Pram, Bumi Manusia tuh. Nah di situ gue mulai apa kayak gue diteror tuh loh. Jadi gue baca Bumi Manusia itu hampir 7 kali gue baca. Gue bayangin coba. Nah itu pas gue demo gue baca itu. Dan gue tuh kayak diteror pikiran gue. Teror gimana maksudnya? Diteror dengan kata-kata di buku itu soal adil dan pikiran loh. Oh. Nah itu kan gue jadi dilema ya kan. Gue adil kan ya gue ninggalin. Maksudnya gue ketika masa ya si Pop masih kayak gitu sih gue tinggal gitu kan. Ya udah deh gue mulai apa Aktif lagi. ya malu-malu gitu datang ya kan. Terus ya udah akhirnya ya udah dah gue bantu ya kan. Nah dari situ ya udah mulai gue ikutin lagi. Nah itu Agung masih aktif. Si Agung beberapa itu masih aktif semua teman-teman. Nah barulah setelah pementasan itu terus bumi jalan. Nah
kita mengorganisir masuk di Kendang. Ya. Nah di situ yang main sebuah cerita yang akhirnya terbentuklah Pandai HP itu. Udah lah kita dibikin ya. Namanya Pandai HP terserah lah gue bilang gitu. Pandai HP itu berapa orang? Ya waktu itu dadakan aja paling gua, Bob terus ya ngambil beberapa teman-teman ya kan. Tadi iseng-iseng aja gitu loh. Cuma akhirnya kok lama-lama gue mikir, ayo udah daripada ini cuma jadi mainan gitu kan. Nah itu masih belum lah. Jadi Pandai HP itu baru di waktu di Rembang itu, terus setelah di Jakarta itu belum serius juga. Nah itu, yang gue bilang kemarin pas kampanye mau 2000 berapa sih Jokowi jadi presiden awal itu 2015 ya. 14. Nah 2014 itu, nah gue lagi ngamen di Slipi tuh. Mereka di kampanye tuh guru-guru apa FSPMI kok nggak salah kan. Itu gue baca tuh kan. Dari kubunya Prabowo kalau menang lapangan upah guru naik, kerjaan naik ya. Karena si Roy masih ngorganisir Cibitung kan, go WA, keren banget nih buruk janjinya kalau menang upah naik sekian, pekerjaan dibahas sama dia. Kalau nggak janji nggak menang. Terus gue kalau nggak janji nggak menang. Nah, dah gue simpan aja tuh kan. Nah Lebaran tuh gue mikir tuh kan, ini kayaknya asik nih. Terus gue share tuh sama udah gue tulis baru berapa sekitar 4 bait, gue share ke Bob. Gue tambahin ya katanya, dan tambahin tuh. Ya Bob tambahin nama-nama itu kan, nih gini. Oh yaudah yuk, gas deh gas. Nah itulah dari situ. Ya udah kita bawain tuh akhirnya nggak tahu gara-gara lagu itu akhirnya waktu itu main di Kontras itu waktu itu yang itu juga ada tuh yang Jokowi ngangkat berapa orang lah, yang ada si Mugi juga sama ke PDIP siapa segala macam. Angkat apa? Jadi beberapa orang masuk PDIP apa yang masuk ke Komisaris kali. kan apa ya, Seknas, sekretariat. gue nggak tahu dah, gue lupa itu. Pokoknya makanya kenapa si Bob masukin nama-nama itu akhirnya, nah si Lexi tertarik tuh ya kan, dengan lagu itu dimasukin lah ke Jakarta Nekus. Nah, dari situ kan banyak banget tuh ininya kan, dari komen PKI kayak baru ada yang wah ini bagus nih segala macamnya. Ya udah mulai dari situ lah diseriuskan Pandai HP-nya. Gitu. Sekarang berapa lagu? Kalau yang udah direkod sekitar kalau nggak jadi nggak 6, Rumah Sakit, Nyanyian Kota, Indonesian Idol, terus sekitar 5-6 lah. Single baru mas Ker, belum bikin album Belum. Yang klipnya itu baru 3. Iya klipnya itu 3. Itu. Ya kalau soal sebenarnya namanya udah jelas lombok panjang. Itu aja. Berarti band dong itu namanya, kepala SPI itu band tadi. Bukan kepala saya dong, Pandai HP. Enggak, iya enggak, ini kan ngomongin ngulas kepala SPI itu pecah aja tuh ya bandnya. Ben. Belum komersil loh, pecah-pecah aja. Iya, gimana ya apa namanya? Sama aja PRD juga. Belum menang mas. Udah menang mas. Kristalisasi. Kristalisasi. Kalau lu sekarang
Ngelihat kondisi politik ini gimana? Bingung. Bingungnya karena apa? Satu, kalau ya nggak ada kepeloporan saja. Kalau dulu kan jelas tuh, ketika masih belum percaya, masih solid dulu 2000 yang gue bilang tuh sekitaran 2002 itu kan jelas kepeloporannya, ya kan, sampai aksi nasional segala macam itu jelas gitu loh. Maksudnya apa kepeloporan itu dalam artian frontnya itu ada, Pimpinan politik. front sekawannya gitu. Agenda-agenda pendidikan bareng, ngorganisir bareng. Jadi, nah sekarang nggak ada hal yang seperti itu. Ditambah ya yang kita bilang ini udah pada jadi tukang semir sepatu tentara itu, tambah bingung lagi, ya kan? Yang terus terang ya sekarang 2 kali mede nih. 2 kali mede ya zaman Prabowo. Yang awal, yang mede yang waktu Prabowo setelah jadi presiden itu udah nggak ada lagi merah. Itu waktu itu gue ketemu sama Kasbi aja. Kasbi itu udah di ultimatum nggak boleh demo. Yang boleh itu ya barisannya siapa? Iqbal itu yang sepeda gembira atau apalah. Yang kedua kemarin yang lebih mengenaskan itu. Kenapa? Ya itu nggak ada. Merahnya paling berapa lah. Dan semua itu masa-masanya buru-buru serikat kuning. Tapi kan memang kondisi gerakan hari ini ya, Ya. semuanya hampir pecah belah itu. Bukan cuma pecah jadi dua nih, pecah dan pecah lagi gitu. Mau berharap gerakan ada kelompok kiri gitu, gua rasa juga cuma susah ya. Berharapnya gua sih cuma anak-anak muda aja yang muncul yang baru. Iya. Cuma kan kemudian, nah ini apa ya? Seperti yang dibilang Bob kemarin bahwa hari ini berbeda dengan kita dulu. Makanya sekarang anak muda sekarang itu tinggal ada yang viral nih, dia pasti nyari kan apa nih? Belajar. Iya sebatas belajar ini. Cuma kan kalau Pram ngomong kan harus diuji dong keberaniannya. Kalau cuma sekedar ya belajar ya. Cuma kan melatih keberaniannya itu gimana? Nah itu yang sekarang ya kebingungan gue juga di situ gitu. Maksudnya metodenya harus pakai metode kayak kita dulu, datengin diskusi gitu kan sampai pagi gitu kan, ayo besok demo gitu kan, nggak mungkin. Nah gitu. Nah yang gue lihat hari ini justru yang banyak bergeraknya itu mah justru di daerah-daerah. Jakarta ini gue lihat nggak kurang ya. Tapi kalau di daerah-daerah itu terutama kemarin ada basis bumi baru di Salatiga itu. Justru di daerah-daerah itu lebih aktif. Ya biarpun masih ya karena Salatiga memang lingkupnya lingkungan, tapi mereka udah mau nih lingkungan, tapi juga berbicara soal politik. Gitu. Jadi nggak cuma ngomong lingkungan, tapi kita tarik kerusakan lingkungan ini pada Salah negara, betul. kesalahan
korporasi, negara juga. Gitu. Ya kita tarik misalkan soal bencana kemarin, bencana yang banjir itu kan. Akhirnya teman-teman kan sepakat bahwa kayaknya juga nggak lepas dari Prabowo sebagai pengusaha sawit di sana gitu. Nah itu yang sekarang di daerah-daerah itu justru mah yang aku lihat lebih apa aktif untuk itu ketimbang Jakartanya. Oh, berarti di Jakarta menurut lu hilang gerakan? Hilang? Hilang atau Ya nggak hilang sih nggak, cuma jarang tampil? jarang tampil. Ya kalau di medsos ngapain gitu loh. Dan gue juga malas sih kalau ngikutin orang teriak-teriak di medsos segala macam gitu. Itu tuh ngapain? Ada kemungkinan nggak gerakan kiri itu bisa ketemu lagi? Nggak tahu lah, gue belum bisa memprediksi. Mending sebelum ngomong situ, ya harusnya harus balik nanya dong ke mereka yang udah jadi tukang semir sepatunya Prabowo tuh. Ngapain aja lu di sono? Gitu. Karena itu juga menurut gua ya, itu juga berpengaruh di bawah. Gitu. Misalkan gini deh, waktu Prabowo naik, itu kan Yos pameran tuh, ya Suprapto pameran di Ganas, kan sempat dicekal tuh. Itu teman-teman yang pada masuk di sana pada ngapain? Ngelihat pencekalan kayak gitu. Nggak ada kok. Ada emang ada Jabung ngeluarin statement untuk ini nggak ada. Siapa lagi yang pada udah dapat kue di kekuasaan apa ini merespon soal pencekalan karya seni Suprapto? Nggak ada. Makanya gue nanya kalau itu taktik untuk dibilang bahwa merubah kekuasaan masuk ke dalam kekuasaan, ya lu masuk lubang tai gitu lah. Ternyata udah juga jadi kacung kan gitu. Itu berpengaruh, di bawah itu berpengaruh banget. Akhirnya apa yang berkembang? Apolitis kan? Itu. Ya misalkan gue mau ngomong gini-gini, alah orang PRD-nya udah jadi kacung semua. Mau ngomong apa ya? Gue juga aja beban dong mau ngomong kayak gitu ke masa. Tapi itu simplifikasi kalau kata gua. Enggak, sebetulnya kan enggak semua yang masuk kekuasaan tuh enggak banyak sebetulnya. Iya, tapi imbasnya Heeh. ya. Jadi gini loh, PRD itu ya. Itu kan yang gue bilang. Dulu orang kalau udah kenal PRD itu udah kayak ganteng banget deh, serius. Ya, serius loh. Lu bayangin, dikit-dikit gulingan gila kan. Siapa sih yang berani ngomong kayak gitu? Dari ngomong gulingan Soeharto ketemu Mega, gulingkan Mega Amja ya kan. Malam-malam berarti itu kan udah keren banget. Wah, gue PRD nih kan. Lu berani ngomong gulingan. Ya sekarang, Iya. gue ngomong, alah jadi kacung tuh pimpinan lu. Apa nggak beban? Gitu. Yang terkena dulunya, akhirnya gue juga sekarang. Orang bilang, oh ini enggak, gue nggak pernah jadi PRD. Tapi benar itu pernah jadi ikon. Ya. Ya. Bahkan gue dulu di UGM itu apa? Pernah tuh 2002 tuh Budiman datang tuh ke filsafat malam-malam. Suatu UGM tuh datang, woi Budiman gila. Biarpun dia udah di PDIP, tapi karena sejarahnya dia pernah orang apa dibilang anak muda yang berani ngomong gulingkan Soeharto di penjara, kan akhirnya kan jadi ikon kan. Apa strategi atasnya itu udah berhasil gitu loh. Cuma sayangnya dia ke PDIP. Cuma begitu dia datang ke UGM, ngumpul semua tuh. Senang banget Budiman. Zaman segitu kan yang gue bilang, siapa sih yang berani ngomong gulingan Soeharto atau ngomong gulingan Mega Amja? Di front nih misalkan kita ketemu di Jogja dulu ya, gue ngalamin tuh. Ngefront sama FMN.
nggak mau FMN satu front. Karena isunya apa di FRN? Gulingkan Megam jadi nggak mau. Ngomongnya pendidikan, nggak pernah bisa ketemu. Tapi itu mah di semua kota itu nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Alasannya buru-buru nih. Pemerintah miskin maksudnya gimana ya? Udah kita diskusi aja ya, nggak bisa. Nah itu yang gue bilang, nggak. Jadi ya apa ya? Ada yang sebagian menganggap kalau gue masukin itu apa? Ya, gue ganteng nih. Ya gitu. Tapi gue rasa gini ya, apa? Gerakan ini gampang, bahkan sampai kelas menengah, elit-elitnya, yang oposisi, elit-elit yang oposisi ya, Ya. mereka nggak satu suara soal musuh bersamanya. Masih banyak elit itu yang denial, Prabowo nggak begini, ini karena pengaruh Jokowi, kekuasaannya. Ini sama aja ini, gitu. Lu Jadi kalau gue sih gampang aja buat temen-temen yang masuk sekarang jadi kacungnya Prabowo. Moral lu pada kemana? Terutama buat moral kalian terhadap Puji Tukul aja deh. Itu aja. Moral lu semua pada kemana? Yang dulu lu diculik sama tim mawar itu, kok lu tiba-tiba mau jadi tukang sihirnya gitu aja deh. Moral lu aja pada kemana? Gitu aja. Tadi jawab, Om. Ini politik bukan gerakan moral, katanya begitu. Iya, tapi kan ya masa gini loh, kawan lu sendiri aja yang sampai kemudian nggak tahu entah itu masih hidup atau mati kan, terus gimana coba? Dan mereka sendiri yang pernah disiksa, kok ya mau-maunya gitu loh. Udah gitu aja gua. katanya gini loh, daripada ruang-ruang politik itu diisi sama badut, lebih baik kawan-kawan yang isi gitu. Oh, enggak lah, kalau nyari duit aja, udah. Itu aja. Gak usah bagasan ini lah ya kan. Udah nyari duit, mau ngapain lagi sih? Bukti nggak ada kok berpengaruh di bawah berpengaruhnya. Buat gerakan. Iya. Emang gerakan sebesar dan tidak ada masuk ke pemerintahan nggak ada. Malah sekarang orang kacau balau di bawah. Di lapangan deh, pakai gue bilang di lapangan lo lihat sekarang. Itu aja, gitu deh. Di lapangan. Sekarang ini, ya karena gue masih terus di lapangan ya. Orangnya udah bisa ngomong. Anjing Prabowo bikin susah ya nyari makan katanya. Orang kecil aja udah bisa ngomong kayak gitu. Terus gimana orang-orang kita yang ada di sana? Gitu. Kalau menurut gua, kalau itu alasannya, terserah lah itu lah. Kok ini yang kalau gua bilang nyari cuan aja udah. Ya tapi kan itu dinamika organisasi ya. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang Ya. nah, maksudnya sekarang kalau buat gerakannya harusnya kan ada terobosan baru nih. Entah bikin front kiri luas kek, entah apa ya gitu. Ah, Daripada stuck kayak begini terus-terusan. ya kan udah. Ada pelan-pelan bikin kayak kemarin yang pemutaran film apa? Oh, tapi kan itu nggak politis loh, bukan gerakan politik itu. Iya, tapi menurut gua Pesta babi itu. apa? Itu bagian dari bergerak juga. Toh banyak yang dicekal kan? Betul, maksud gua kan lu tadi ngomongin kenapa kondisinya carut marut karena tidak ada pelaporan. Iya. Kalau cuma gerakan kritis, gerakan kebudayaan, gerakan kesenian, tapi nggak ada gerakan politiknya, Ah, ya kan kondisinya tidak akan pernah maju. iya. Makanya kemarin kami bilang, siapa yang mau mimpin, ayo. Gitu. Pertanyaan gitu. Ayo kita apa? Kerusakan sekarang adalah, ayo dong, siapa yang mau mimpin? Kalau sebelumnya emang belum sanggup, gitu. Kan gitu. Nah, dan yang sekarang ini yang gue lihat cuma sebatas
konsolidasi sudah bukan, nggak ada lagi closingannya mau ngapain, entah mau bikin front permanen atau apa gitu. Kayak misalkan dulu FPRM misalkan, itu kan front permanen, itu kan terus aktif bikin pendidikan bareng, mengorganisir bareng segala macam. Ini semua ya, bukan semua. Mayoritas dari yang gua wawancarai, yang nongol di Arus Balik, itu berharap ada kelompok kiri baru. Berharap ya. Tapi juga memang stuck, nggak tahu harus dari mana mulainya, ngapain. Sama terlalu jauh gapnya sama generasi hari ini, Iya. ini. Kita yang tua-tua ini nggak bisa masuk ke mereka gitu. Jadi zaman. Iya, jadi Iya. buat mempertemukan orang-orang yang punya harapan terhadap gerakan ini, itu nggak bisa ketemu. Nah, gue juga belum bisa menyimpulkan itu. Kalau misal gini, gue pernah diskusi sama Daniel, jadi Daniel tuh pernah ngomong, dia dikritik, PRD itu kecepatan dalam menggulingkan Soeharto. Tapi dibilang sama Daniel kan, tapi kan lu bisa ngerasain kan. Lu ngomong gini, lu bikin acara gini, itu hasil dari penggulingan Soeharto. Gitu. Nah, ya lagi-lagi kemudian yang lu bilang tadi, yang tadi apa? Makin ke sini, dia bilang berharap akan ada gerakan kiri baru gitu kan, atau apa keperoporan baru. Ya gue juga belum bisa menyimpulkan, gue aja masih pusing untuk apalagi daerah sekarang yang orang tinggal cuma lewat apa digital kayak gini. Sekarang mana ada orang mau ngumpul apa diskusi kayak kita dulu, satu meja bareng ngopi bareng, nggak ada, jum kayak gitu. Udah gitu endingnya juga nggak tahu ngapain. Makanya kalau di Sumi sendiri udah deh, kalau gue bilang udah mending kita apa sekecil apapun ya kita buat PKL, apa penting ide-ide berkesenian kiri itu tidak berhenti gitu loh. Itu aja sekarang yang bisa kami lakukan sekarang ini. Kalau untuk menciptakan satu apa gerakan besar belum sanggup. Tapi kalau ada undangan gitu mau ya? Dia beberapa ini kita ada ya kalau bisa hadir. Ya namanya juga ya sekarang kan ya kita udah nggak kayak dulu gitu kan. Ya ada beberapa teman yang punya apa beban baru lah kan gitu. Yang tadi kok dulu waktunya full, sekarang dibagi untuk apa dapur keluarga segala macam, itu juga berpengaruh sekarang kan gitu. Kebutuhan ekonomi, Bay. Kalau udah pada tua, dulu waktu masih muda, itu nggak mikir. Kayak tadi kan ngomong jualan misalkan gitu kan. Lu nggak bisa libur, nah ya kayak gitu sekarang situasinya. Ditambah ekonomi yang iya apalagi kita yang apa yang dibawa kan, dia ngojek lu jualan sama gue masih segala macam ya. Gimana coba? Udah kayak gini ditambah ditekan terus ekonomi nggak jelas. Jadi beda dengan orang-orang itu yang tinggal tiba-tiba game nomor rek katanya. Berbeda. Katanya kalau miskin melawan gitu. Ini gimana mau lawan? Oke ya. Ya. Nanti kita sambung sama yang lain.